Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ternak semua, sampurasun. Balik lagi di channel Paman Jabros. Kali ini Paman akan share apa saja bahan komposisi yang ada dalam ransum pakan ternak ayam petelur yang Paman buat. Ada 3 fase dalam pembesaran ayam petelur dan masing-masing mempunyai kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Maka dari itu komposisinya juga berbeda. Ada fase DOC, ada fase pulet, dan fase ayam dewasa saat ayam sudah bertelur. Saya bagi 3 racikan karena tiap fase membutuhkan nutrisi yang berbeda-beda. Oke ya, langsung saja simak videonya. Komposisi pakan DOC petelur. Sebelum ke komposisi pakan, kita harus ketahui dulu apa saja nutrisi yang dibutuhkan oleh DOC anak ayam ini. Salah satunya yaitu protein. Pada ransum pakan DOC minimal kandungan protein 22%. Lebih banyak lebih baik. Di masa ini, ayam dituntut mengejar bobot tubuhnya. Jika pertumbuhan bobot DOC lambat, maka nantinya masa produksi telur akan mundur. Yang harusnya umur 18 atau 19 minggu sudah bertelur, ini malah di umur 22 minggu baru bertelur, bahkan bisa lebih lagi. Ada yang sampai 7 bulan. Salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan bobot yang kurang maksimal di fase DOC. Jadi di fase DOC ini saya rekomendasikan gunakanlah pakan starter khusus untuk ayam pedaging. Bebas merek, asalkan kandungan protein di angka 22%-an. Kalau saya sendiri lebih suka menggunakan rumusan sendiri agar biaya pakan menjadi murah, yaitu pakan starter merek BR1 yang saya campur dengan dedak fermentasi lalu ditambah sedikit maggot BSF. Jika di tempat Anda tidak ada maggot BSF, sebagai gantinya Anda bisa gunakan tepung ikan atau konsentrat. Komposisinya adalah BR1 60%, ditambah dedak fermentasi 30%, ditambah maggot 10%. Kalau bikin pakan 1 kg, berarti BR1-nya 600 gram, dedak fermentasinya 300 gram, dan maggotnya 100 gram. Dengan catatan, dedaknya sudah terfermentasi dengan sempurna. Lalu jangan gunakan fresh maggot yang memakan ayam. Kalau maggotnya makan ayam, usahakan maggotnya dikeringkan dulu. Untuk takaran pemberian pakan, 1 minggu pertama saya tidak gunakan acuan. Yang penting tempat wadah pakan terisi dan tidak kosong. Lalu minggu-minggu berikutnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Takaran ini hanya sebagai acuan saja. DOC yang diberikan pakan lebih dari acuan ini maka lebih bagus. Jika dihitung, biaya pakan DOC ini sekitar Rp6.000. BR1 per kilo harga Rp9.000, dikali 60%, ketemu hasil Rp5.400. Dedak per kilo harga Rp3.000, dikali 30% adalah Rp900. Maggot BSF per kilo harga Rp0 karena saya ternak maggot sendiri. Maka harga totalnya adalah Rp6.300. Harga ini bisa lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung harga bahan di daerah tempat teman-teman berada. Ya, itulah komposisi pakan untuk DOC yang saya buat. Tujuan rumusan ini saya gunakan untuk menghemat biaya. Pakan ini menghabiskan sekitar Rp6.000 per kilonya. Lebih murah dibandingkan BR1 per kilonya yang bisa kena harga Rp8.000 atau sekitar Rp9.000. Komposisi pakan pulet petelur. Untuk ayam pulet ini udah pernah Paman bahas di video Paman sebelumnya ya. Jadi langsung aja ke komposisi pakannya. Ada 5 bahan yang saya gunakan, yaitu dedak fermentasi, jagung, konsentrat, tepung ikan olahan sendiri, dan yang terakhir fermentasi ampas kelapa. Komposisinya yaitu fermentasi dedak 3 kg atau 30%, jagung 1,5 kg atau 15%, konsentrat 1,5 kg atau 15% juga, tepung ikan olahan sendiri 1,5 kg atau 15%, dan fermentasi ampas kelapa 2,5 kg atau 25%. Ini menjadi pakan sekitar 10 kg. Pakan 10 kg ini bisa untuk ayam 100 ekor. Kandungan proteinnya sekitar 17%-an saja, menghabiskan biaya sekitar Rp5.000 per kilonya. Dedak per kilo 3.000 dikali 30%, hasilnya Rp900. Jagung per kilo 7.000 dikali 15%, ketemu hasil Rp1.050. Konsentrat per kilonya 11.000 dikali 15%, ketemu hasil Rp1.650. Tepung ikan buatan sendiri per kilo kisaran Rp2.000. Dikali 15%, ketemu hasil Rp300. Fermentasi ampas kelapa per kilo kisaran Rp250. Dikali 25%, ketemu hasil Rp62,5 perak. Atau kita bulatkan Rp100. Harga total pakan adalah Rp4.000 per kilonya.
Ditambah biaya lain seperti vaksin, obat-obatan, M4, gula, stimulan, dan lain-lainnya di angka Rp1.000. Maka total keseluruhan adalah Rp5.000 per kilogram pakan. Pakan ini diberikan kepada ayam menginjak usia 8 minggu hingga 16 minggu atau sekitar umur 1 bulan hingga umur 4 bulan. Ada catatan lagi ketika mencampur bahan seperti fermentasi dedak, fermentasi ampas kelapa, dan tepung ikan. Perlu diingat bahwa pakan ini bersifat basah, jadi ada penambahan berat pakan yang digunakan. Contohnya ketika kita mengambil dedak 3 kg, kita lebihkan 10%-nya sekitar 300 gram. Jadi kita ambil sekitar 3,3 kg. Seperti yang pernah Paman jelaskan di video pembuatan dedak fermentasi dan fermentasi ampas kelapa. Komposisi pakan ayam dewasa fase produksi telur. Pakan bernutrisi kompleks dibutuhkan ayam dewasa untuk menghasilkan telur. Nutrisi yang dibutuhkan seperti fosfor, zat besi, grid, mangan, dan lainnya. Juga nilai protein wajib di angka 18% atau hingga 20%. Bahan campuran pakan sama seperti di masa pulet, hanya berbeda presentasinya saja. Untuk 10 kg pakan membutuhkan dedak 2,5 kg atau 25%, ampas kelapa 2,5 kg atau 25%, jagung 2 kg atau 20%, konsentrat 2 kg atau 20%, tepung ikan 1 kg atau 10%. Pakan 10 kg ini untuk 100 ekor ayam menghabiskan biaya sekitar dedak per kilogram Rp3.000 dikali 25%, ketemu hasil Rp750. Ampas kelapa per kilo Rp250 dikali 25%, ketemu hasil 62,5 perak, dibulatkan jadi 100 perak. Jagung per kilogram Rp7.000 dikali 20%, ketemu hasil Rp1.400. Konsentrat per kilo Rp11 dikali 20%, ketemu hasil Rp2.200. Tepung ikan per kilogram Rp2.000 dikali 10%, ketemu hasil Rp200. Total harga pakan sebesar Rp4.650. Ditambah biaya lain seperti vaksin, obat-obatan, M4, gula, stimulan, dan lainnya sebesar Rp1.000. Maka total keseluruhan pakan sekitar Rp5.650. Pakan ini diberikan kepada ayam di usia 4 bulan lebih hingga usia 2 tahun. Nah, sobat ternak, itulah komposisi pakan ayam petelur yang selama ini saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya agar setidaknya menyamai nutrisi yang ada pada pakan pabrik. Namun bedanya tentu dibandingkan dengan pakan pabrik, pakan olahan sendiri ini lebih murah. Pakan ini dapat dijadikan referensi pada ternak ayam petelur skala rumahan, skala kecil, sekitar 20 ekor, 30 ekor, 50 ekor, atau 100 ekor. Namun untuk skala besar, jumlah ayamnya banyak, komposisi pakan ini kurang cocok karena sebagian besar bahan-bahan ini kita olah sendiri. Kita buat sendiri, perlu tenaga ekstra, perlu waktu dan tenaga ekstra untuk membuatnya. Jika jumlah ternaknya banyak, maka kebutuhan pakannya pun banyak dan tenaga yang dikeluarkan lebih banyak lagi. Makanya peternak besar, skala besar, jumlah ayamnya banyak, tidak akan mengambil resiko. Sebagai gantinya, mereka akan menggunakan pakan pabrik atau pakan jadi, ataupun mencampur sendiri bahan-bahan seperti dedak, jagung, dan konsentrat sendiri dengan rumusan mengikuti pakan pabrik atau pakan olahan sendiri. Sekilas memang mudah membuat pakan murah, namun murah saja tidak cukup. Ada hal yang lebih penting daripada pakan murah, yaitu pakan berkualitas. Bukan hanya masalah berapa nilai proteinnya, tapi lebih ke nutrisi kompleks pada ransum pakan. Maka dari itu, kita sebagai peternak, khususnya peternak skala kecil, kita memaksimalkan potensi pakan ini agar memaksimalkan keuntungan yang kita peroleh. Oke, sobat ternak, semoga video ini dapat bermanfaat. Sekali lagi, Paman hanya share komposisi pakan ayam petelur dari DOC hingga bertelur. Setiap peternak mempunyai jalannya masing-masing. Insya Allah kita berjumpa lagi di next video. Barakallahu fikum.